Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Ainunisa. Saya mahasiswi dari STI STMB Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah, memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi makna la ilaha illallah adalah peniadaan Tuhan selain Allah dan penetapan bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya menetapkan Allah sebagai Tuhan dan meniadakan Tuhan selain Allah. Nah, kita juga harus mengiringinya dengan itikodi ilmi atau keyakinan ilmu. Yang pertama ada la holika illallah, yaitu mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pencipta yang hakiki kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. Nah, yang kedua ada raziko ilallah, meyakini dan mengakui bahwa tidak ada pemberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 57 yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Nah, yang ketiga ada la malika illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemilik kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 131 dan 132. Terus yang keempat ada la hakima ilallah, meyakini dan mengakui bahwa tidak ada pembuat hukum atau ketetapan kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 83 yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kelima ada la amira ilallah, yaitu mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi perintah kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 40. Terus yang keenam ada la waliya illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemimpin atau pelindung kecuali Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Terus ada la mahbuba illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang dicinta atas segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Terus ada yang kedelapan, la marhuba ilallah, yaitu mengakui dan meyakini tidak ada yang ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Kesembilan ada la marguba ilallah, yaitu mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Ta'ala. Terdapat dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 8 yang artinya, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. 10 ada la nafi wala daro ilallah, yaitu mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi manfaat dan mudarat kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 17 yang artinya, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang ke-11 ada la mulya wala mumita illallah, yaitu mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Terus yang ke-12 ada la mujiba illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah Ta'ala.
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Yang ke-13 ada la mustojaro bihi ilallah, yaitu mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pelindung kecuali Allah. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 98, "Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Terus yang ke-14 ada la wakila ilallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada tempat bertawakal kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Terakhir adalah wakila ilallah, yaitu mengakui dan meyakini bahwa tidak ada tempat bertawakal kecuali Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.